Jadi kita masuk ke pelajaran ke-13 atau tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi yang karena saya akan pergi, jadi kemungkinan tanggal 2 Desember, itu yang terakhir. Ya. Baik, jadi tema kita hari ini adalah evaluasi dan pengukuran dampak pelayanan. Ya, ini sesuatu yang nggak tahu ya. Sejauh yang saya tahu di dalam konteks pelayanan itu sangat kurang dilakukan ya. Jadi program sudah jalan, kemudian mengevaluasi secara cukup serius begitu ya. Sementara kalau Bapak Ibu ada di dunia sekuler ya, itu evaluasi dan pengukuran itu sangat kritikal, sangat digunakan untuk memperbaiki dan untuk merencanakan perbaikan ke depan ya. Jadi ini sungguh sangat disayangkan. Tapi ya kita belajar aja tentang bagaimana melakukan evaluasi dan pengukuran dampak pelayanan ya. Jadi evaluasi ini sebenarnya adalah pertanggungjawaban ya, akuntabilitas dengan melakukan pengukuran hasil dari apa yang kita kerjakan ya. Jadi kita seringkali di dalam pelayanan itu punya semangat ya, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati mungkin ya. Tetapi kemudian seringkali akhirnya mengabaikan evaluasi yang objektif ya, evaluasi yang objektif tentang apa yang kita kerjakan ya, apapun itu, pemuritan, misi, persekutuan, ibadah dan sebagainya ya. Kita tidak pernah mengukur dampak dari apa yang kita kerjakan dalam pelayanan itu secara serius ya, secara sistematis ya. Jadi ini tentu berisiko bahwa kita akhirnya melakukan kesibukan yang sia-sia ya. Kita menyia-nyiakan sumber daya yang dipercayakan kepada kita, waktu, uang, manusia, 3 hal itu tanpa kejelasan hasil atau tanpa terjadinya pertumbuhan yang betul-betul transformatif yang seharusnya menjadi tujuan daripada suatu pelayanan rohani. Jadi berikutnya, jadi evaluasi itu sebenarnya adalah bagian dari penata layanan atau bahasa Inggrisnya stewardship dari apa yang dipercayakan kepada kita secara bertanggung jawab. Jadi kalau di dunia profesi ya, bahkan pekerjaan saya itu banyak melakukan evaluasi untuk perusahaan lain. Jadi perusahaan lain yang ingin mengevaluasi, kemudian dia menggunakan jasa perusahaan-perusahaan seperti saya untuk melakukan, karena mereka kekurangan tenaga dan ingin objektif ya dengan menggunakan pihak luar seperti kami. Ya. Jadi di dunia profesional pengukuran dampak itu ya di dunia profesional itu menjadi bagian integral dari program ya, atau dari proses manajemen suatu pekerjaan ya. Jadi itu bagian, tidak bisa optional ya, menjadi bagian ya. Karena pada akhirnya harus ditampilkan bagaimana dampak daripada apa yang dilakukan itu ya. Nah, jadi bagi kita sebenarnya keberhasilan itu bukan lebih utuh karena bukan sekedar rame, tetapi bagaimana dampak transformasinya ya, dan bagaimana terutama akhirnya dilihat oleh Tuhan ya. Jadi bagaimana ya kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan menggunakan berbagai talenta itu yang Tuhan percayakan kepada kita telah kita kerjakan dengan setia dan menghasilkan buah yang Dia harapkan ya. Jadi bagaimana pandangan Alkitab tentang evaluasi dari suatu kegiatan ya. Nah, kita bisa melihat bahwa Alkitab ini juga berbicara tentang
menguji atau mengevaluasi hasil pekerjaan misi ya. Jadi Paulus ya berbicara tentang pekerjaan kita ini ya, apa yang kita kerjakan ini akan diuji oleh api, yaitu di 1 Korintus 3 ayat 13. 1 Korintus 3 ayat 13 yang mengatakan pada hari penghakiman pekerjaan masing-masing orang akan nampak, sebab hari itu akan menyatakannya, kan ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api. Jadi akan terbakar yang dari jerami ya, tapi yang dari permata akan bertahan. Ya, tapi puji Tuhan di situ dikatakan ya, kita tetap selamat walaupun seperti terbakar ya. Nah, jadi akan diuji. Alkitab bicara tentang pekerjaan orang akan diuji ya. Kemudian Yesus berbicara tentang buah ya. Tentang buah sebagai tolok ukur keaslian dari satu pelayanan ya. Jadi Markus 7:16 mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka ya. Itu saudara ya. Jadi kuliah kita malam ini ingin memberi wawasan, kerangka berpikir ya tentang evaluasi, juga bagaimana melakukannya ya secara praktis, sehingga evaluasi ini atau pengukuran dampak dari pelayanan ini bisa menjadi satu bagian dari disiplin rohani ya. Disiplin rohani artinya pertanggungjawaban kita yang tidak sekedar mengukur kuantitas tetapi juga kualitas yang sebenarnya diinginkan dari suatu pelayanan, yaitu satu perubahan ya, transformasi di dalam diri orang yang kita layani ya. Baik, itu pendahuluan. Nah, definisi. Jadi evaluasi kita, saya pikir kita mengerti kata-kata itu ya, mengerti ya. Jadi ini adalah satu disiplin yang memastikan bahwa program atau upaya atau pelayanan itu memberikan hasil yang diinginkan, ya, dan ada berbagai definisi, ya, ada berbagai definisi. Bappenas juga memberikan definisi, ya, yang nanti sebenarnya bisa dicari tepatnya bunyinya seperti apa. Jadi di definisi pemerintah itu fokusnya adalah membandingkan hasil, jadi kenyataannya dengan tujuan, ya, supaya pada akhirnya bisa dihasilkan rekomendasi perbaikan, ya. Jadi membandingkan hasil nyatanya, ya, dari satu kegiatan, misalnya kita menanam gereja baru, pos PI, ya, dengan rencana 50 kehadiran dalam akhir tahun pertama. Kenyataannya seperti apa gitu pada akhir tahun itu, dan dievaluasi berbagai aspek di seputar kegiatan itu, dan akhirnya diberikan rekomendasi. Yang dari Robin itu penekanannya adalah membandingkan menggunakan evaluasi sebagai pengendalian, ya, sarana pengendalian dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang harusnya dipenuhi, ya. Ya, dengan ketika kelihatan gap, maka digunakan gap itu untuk mengendalikan kegiatan, ya. Dan banyak definisi lain, ya. Jadi evaluasi kalau di sekuler, dunia sekuler, ya, di dunia sekuler, ya, itu jelas kita ingin mengukur apa yang disebut dengan return on investment, ya. Jadi investasinya berapa, hasilnya seperti apa, ya, dan kemudian efisiensi operasional kita, ya, seberapa efisien operasional kita, modalnya berapa, hasilnya berapa, marginnya berapa, ya. Jadi di dalam prakteknya di dunia sekuler kita melakukan audit keuangan, ya, survei kepuasan pelanggan, ya kan, karena tujuan dari banyak kegiatan memuaskan pelanggan. Nah, apakah pelanggan betul puas, ya?
Kemudian juga internal penilaian kinerja karyawan, ya, karena di organisasi sekuler kita ingin karyawan bekerja dengan semangat, ya. Nah, kemudian produktif, ya. Nah, bagaimana kinerjanya? Nah, itu perlu dievaluasi. Saya rasa Bapak Ibu terbiasa dengan itu, sehingga kemudian untuk periode berikutnya lagi ada rekomendasi dia itu apakah dipromosi atau diberikan training tertentu dan sebagainya, ya. Nah, di dalam pelayanan, ya, tentu tujuannya lebih mendalam daripada yang kita gunakan di dunia sekuler, ya. Karena di sini kita berbicara tentang kerohanian, ya. Jadi kita ingin melihat apakah pelayanan ini sebenarnya sesuai dengan tujuannya, tidak sekedar didatangi, tetapi apakah menghasilkan perubahan karakter atau perubahan kerohanian dari objek yang dilayani, ya. Jadi bukan sekedar kehadiran, tetapi perubahan yang sifatnya itu rohani, ya. Jadi di situ. Nah, di dalam prakteknya yang sejauh saya tahu tidak banyak gereja yang melakukan, ya. Tetapi sebenarnya di gereja-gereja yang sudah lebih modern melakukan pengukuran untuk itu, ya. Misalnya menggunakan survei pemuritan, ya, survei evaluasi hasil pemuritan, ya. Evaluasi efektivitas kelompok kecil, misalnya gitu. Jadi ada metode untuk melakukan itu, ya. Mungkin ada evaluasi antar penggunaan dana untuk penggenapan visi misi amanat agung, ya. Jadi itu kan bisa dievaluasi, ya, kegiatan kita di gereja ini, di gereja kita ini berapa banyak untuk membayar salary, berapa banyak untuk operasional, berapa banyak yang diinvestasikan untuk amanat agung. Ya, itu kalau tidak banyak, ya, nah itu kan bukan pengelolaan sumber daya yang efektif, ya, karena ternyata kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang tidak untuk visi misi gereja, ya, atau pelayanan, ya. Baik. Jadi evaluasi dalam pelayanan ini tentu sifatnya bukan sekedar administrasi, walaupun itu dilakukan, ya, tetapi ada aspek lain, yaitu refleksi rohani, dan juga tentu ada unsur rohaninya, ada manajernya secara lebih utuh, ya. Jadi tujuannya untuk melihat apakah pelayanan dilakukan dengan tujuan Allah. Jadi tidak bisa sekedar tujuan pribadi, tetapi tujuan Allah, ya, karena gereja atau pelayanan adalah bagian dari kepanjangan gereja universal, di mana kepalanya adalah Kristus, ya. Jadi apakah yang kita lakukan adalah bagian daripada gereja universal itu, ya. Kemudian prosesnya, ya, apakah prosesnya efisien, ya. Itu. Kemudian dampaknya, ya. Jadi apakah dampak transformatif, ya, ada orang yang bertobat, ada orang yang bertumbuh, itu terjadi, ya. Itu. Baik, ya, itu evaluasi, tentang pemahaman tentang evaluasi. Nah, jadi pengukuran dampak, ya. Jadi kita agak fokus di pelayanan, karena pelayanan ini sifatnya dalam, ya, tidak sekedar di permukaan, ya. Nah, jadi karena itu kita berbicara tentang pengukuran dampak, ya, dampak. Jadi ini dampak ini adalah sesuatu yang kita usahakan di dalam pelayanan, ya. Jadi sesuatu yang mendasar yang kita inginkan terjadi, ya. Ini kan kita tidak ingin sekedar gereja kita ramai, ya, tetapi kita ingin orang itu kemudian bertahan, orang itu kemudian bertumbuh, ya, semakin mengenal Kristus, semakin menjadi seperti Kristus, ya. Nah, jadi ini, tetapi di dunia luar sana pun ada
konsep dampak ya. Jadi pengukuran dampak ini mengacu pada proses menilai perubahan, ya, perubahan dari objek program itu yang diatribusikan atau dikaitkan dengan intervensi ya, dengan program ya, dan itu disengaja atau tidak disengaja ya. Jadi tanpa sengaja ternyata dampaknya seperti apa ya, dan itu bisa positif maupun negatif ya. Tentu yang diharapkan positif, tetapi ada kemungkinan kemudian berdampak negatif entah kepada yang dilayani atau yang melayani ya, gitu ya. Jadi di sini menekankan kepada yang disebut atribusi itu ya. Jadi apakah ada evidence, bukti yang menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi itu disebabkan oleh pelayanan kita ya. Jadi apakah ada bukti bahwa katakan jemaat kita mengalami perubahan karena apa yang dikerjakan oleh gereja ya. Banyak orang berubah malah karena apa yang mereka ikuti di luar gereja, yaitu ironisnya seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan evaluasi ya. Jadi kita tidak tahu jemaat kita itu mengalami apa dan disebabkan oleh apa ya. Jadi pertama adalah masalah atribusi atau keterkaitan program dengan perubahan, dan kedua adalah perubahan yang holistik atau utuh ya, atau dalam segala hal. Jadi ini meliputi semua jenis perubahan, disengaja tentu ya, karena program biasanya dengan sengaja ingin mengubah yang kita layani itu, atau tidak disengaja ya, tidak disengaja. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang di luar dugaan, bisa positif bisa negatif ya, dan tentu ini menuntut kejujuran dan objektivitas ya. Jadi kalau kita ikuti kasus ijazah palsu ini ya, ini sebenarnya nggak bisa lagi jujur dan tidak bisa lagi objektif ya, karena pelakunya ini sudah dipengaruhi oleh politik ya. Jadi di dalam pengukuran dampak ini kita harus jujur dan harus objektif. Ini kan masalah pelayanan ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita itu di dalam mengevaluasi dampak perlu berpikir hasil yang kita ukur. Hasil yang kita ukur ya. Jadi apa yang kita ukur? Nah itu ada tiga level, tiga tingkatan hasil ya, tiga tingkatan hasil ya. Jadi di dalam manajemen tentang evaluasi ada tiga tingkatan hasil ya. Satu output, kedua outcome, ketiga impact ya. Jadi dari yang paling ringan sampai yang paling mendalam ya. Output itu adalah aktivitasnya, apa yang kita lakukan ya. Jadi misalnya kita itu tadi ya, sebelah kanan itu kita melakukan 10 sesi grup di kelompok kecil ya, itu ini ya. Oh ya, gereja kita sudah melakukan 10 kelompok kecil atau 10 kelompok alfa misalnya begitu ya. Dan misalnya contoh lain adalah jumlah kehadiran ya. Ibadah minggu kita dihadiri oleh 100 orang. Jadi itu adalah output ya, output. Nah, kemudian yang level berikut adalah outcome ya, atau hasil. Ya, jadi ini adalah apa yang segera berubah setelah terjadi intervensi ya. Perubahan perilaku, perubahan pengetahuan ya. Jadi contohnya di sebelah kanan itu misalnya peningkatan 20% peserta aktif kelompok kecil ya. Jadi kelompok kecil itu pesertanya meningkat 20% gitu. Meningkat 20%. Jadi setelah dilakukan sesuatu, jumlah pesertanya meningkat 20% ya. Yang contoh berikut lagi itu adalah peningkatan skor pemahaman Alkitab jemaat ya.
Jadi setelah dilakukan suatu program, kemudian diadakan evaluasi, mungkin dengan ditanya beberapa pertanyaan. Nah, jadi skornya sebelum program, misalnya 7, setelah program ya meningkat ya menjadi 8 gitu. Nah, jadi itu adalah outcome ya. Jadi yang pertama adalah yang terjadi, yang kedua adalah hasil yang segera bisa dibaca. Nah, tapi kita juga sebagai pemimpin itu berpikir tentang dampak ya, dampak. Jadi itu adalah perubahan yang terjadi jangka panjang ya dalam kehidupan orang yang terlibat di dalam objek pelayanan itu ya. Transformasi ya. Nah, jadi itu adalah perubahan karakter ya, perubahan karakter yang tidak mudah ya. Jadi misalnya jemaat yang tadinya sering konflik sekarang sudah bisa menjadi juru damai ya, mendamaikan orang kalau ada konflik. Itu perubahan yang lama baru kita bisa ukur. Kalau salah satu hal yang saya lihat di gereja saya itu, ya tadinya banyak orang yang yang merokok ya, terus di dalam khotbah, di dalam kelompok kecil ada pembicaraan tentang merokok. Tapi lama orang tetap aja merokok. Cuma setelah sekian lama saya lihat semakin tidak ada yang merokok ya. Ya, jadi itu adalah perubahan ya, karena mungkin tanggung jawab kepada Tuhan atau juga kesadaran kesehatan ya, yang membuat mereka kemudian berhenti merokok ya. Jadi itu, nah bisa juga peningkatan itu misalnya jumlah yang terlibat pelayanan meningkat ya 50% itu. Tadinya cuma 10, sekarang jadi 15, jadi naik 50%. Nah, itu kan tidak bisa segera Bapak Ibu ya. Itu kan tidak bisa kita adakan pembinaan langsung terjadi peningkatan itu kan, itu akan jangka panjang, kemudian terjadi akhir tahun atau 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian terjadi perubahan seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan mengukur pelayanan dengan 3 tingkatan hasil: output, outcome, dan impact ya. Itu ya. Terus jadi praktek nyata. Jadi di dalam pelayanan Kristen ini ya, kita umumnya mengukur pertumbuhan karakter ya, pertumbuhan. Jadi kan gereja memuridkan. Nah, perubahannya apa? Perubahannya adalah dari hati keluar ya, berarti karakter, perubahan perilaku yang dari dalam ya. Nah, jadi di situ tidak cukup kita itu menghitung kehadiran ya. Jadi pasti kita memerlukan satu tools, alat untuk bisa mengetahui apakah terjadi perubahan. Nah, itu misalnya survei kedewasaan rohani atau kedewasaan pemuritan di situ ya. Jadi di mana ada beberapa pertanyaan yang mengukur ketaatan, kebiasaan doa dan baca firman, kemudian pelayanan pribadi dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita lakukan secara teratur, sekarang dilakukan, tahun depan dilakukan, tahun berikut dilakukan, maka kita bisa melihat apakah ada terjadi perubahan karakter. Ya. Nah, bentuk lain adalah story ya. Jadi dengan ini cara yang kualitatif mendapatkan kesaksian dari orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ya, tentang perubahan yang terjadi di dalam perubahan signifikan yang terjadi di dalam hidup orang itu ya. Jadi ya khususnya tentu di dalam bagaimana dia mengambil keputusan, apakah pengaruh iman itu semakin mempengaruhi dia untuk mengambil keputusan ya. Jadi itu datanya kualitatif dalam bentuk narasi ya, narasi. Jadi ya kita bisa adakan misalnya di gereja itu
kelompok acara, dan di situ diberi kesempatan untuk bersaksi ya. Bersaksi dan diberi tema ya, diberi tema sehingga bisa ditangkap ya. Oh, orang ini berubah ya, dulu begini, sekarang begini ya. Tapi tentu itu tadi tidak bisa tidak mudah ya. Ini perlu sistem untuk merekod sehingga tahu oh iya dia dulu begini, sekarang sudah banyak perubahan ya. Itu. Kemudian perlu juga menganalisa hal-hal yang negatif ya, yang tidak sengaja terjadi. Jadi misalnya karena terlalu sibuk, kegiatan pelayanan terlalu sibuk, ya, itu penting untuk dievaluasi apakah terjadi hal-hal negatif, misalnya konflik di antara anggota panitia atau anggota pengurus, atau terjadi orang tertentu itu burnout, stres berat, ya, sehingga bisa dilakukan sesuatu. Ya, jangan sampai setelah pelayanan selesai kemudian tim itu bubar ya, tidak mau lagi terlibat. Jadi itulah ini. Jadi pengukuran ini memastikan bahwa sumber daya yang dipercayakan kepada kita itu ya menghasilkan dampak atau transformasi yang diinginkan, bukan sekedar aktivitas ya, bukan sekedar ya sudah terjadi, ya Natalan sudah terjadi, tapi apa yang dampaknya dari kegiatan Natal yang begitu biayanya begitu besar ya. Jadi evaluasi itu ya dalam hal Quran ini perlu sampai kepada dampak ya. Jenis-jenis evaluasi. Jadi ya sedikit mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar kan, kalau di dunia sekuler itu sudah sangat beragam ya evaluasi itu, tapi ini sedikit untuk wawasan kita. Jadi kita perlu menggunakan berbagai jenis evaluasi ya, berbagai jenis. Jadi tidak ada satu yang cukup untuk mengevaluasi seluruh dampak yang kita harapkan ya, karena ada banyak kebutuhan ya. Nah, salah satu adalah berdasarkan waktu pelaksanaan dari program ya. Jadi di situ ada tahapan formatif, yaitu mengevaluasi proses dari pelaksanaannya ya. Jadi selama program sedang berjalan itu kemudian diadakan evaluasi ya. Misalnya kalau gereja itu ya katakan per kuartal atau semester ya diadakan evaluasi untuk melihat bagaimana jemaat kita ya. Misalnya misalnya survei tingkat singkat di tengah pelatihan kepemimpinan. Ya, apakah dia memahami, apakah dia bisa melihat itu bermanfaat ya. Sehingga kalau ketahuan hasilnya itu tidak terlalu positif, bisa segera memperbaiki proses pelatihan itu. Ya, berarti mungkin harus ada cara-cara penyampaian yang berbeda. Ya. Jadi itu. Nah, yang kedua adalah sumatif ya. Jadi ini evaluasi akhir ya. Jadi ini dilakukan setelah program selesai. Misalnya kalau gereja ya di akhir tahun ya. Atau kalau satu pelayanan misi, mission trip, ya setelah segala kegiatan dituntaskan, sampai follow up dituntaskan, ya, nah itu dievaluasi. Jadi contohnya itu adalah misalnya laporan refleksi akhir mengenai pencapaian tujuan secara keseluruhan. Ya. Jadi tujuannya ini adalah setelah dievaluasi untuk pembelajaran ke depan ya. Jadi misalnya tahun ini sebenarnya tujuan gereja kita apa? Oh ya supaya jemaat terlibat di dalam penginjilan, di dalam penjangkauan. Ada berbagai kegiatan diluncurkan ya dalam sepanjang tahun. Nah pada akhir tahun ya kita evaluasi apa yang terjadi. Apakah ada yang jemaat yang membawa jiwa baru atau jemaat bagaimana reaksi mereka, sehingga apakah program pembinaan misi ini perlu
diperbaiki atau perlu diulang lagi, ya. Nah, itu ya, itu adalah berdasarkan waktu pelaksanaan. Tapi kemudian ada juga berdasarkan kedalaman hasil, ya, kedalaman daripada hasil, ya. Jadi ini adalah melihat seberapa jauh perubahan itu telah terjadi. Jadi terutama kita ingin mengukur dampak, ya, impact itu tadi. Ya kan, kita tadi berbicara tentang output, apa yang kita kerjakan, outcome, hasilnya yang segera kita bisa baca, dan impact, ya, perubahan yang terjadi. Ya. Jadi ini adalah berdasarkan kedalaman, ya. Jadi tentu semakin serius programnya, ya, kita harus berpikir dampak, ya, dan hal-hal yang bersifat kerohanian, ya, seyogianya kita berpikir dampak, ya. Jadi bagaimana dampak pelayanan kita terhadap jemaat sepanjang tahun. Nah, itu kan, ya, kita kan nggak ingin sekedar tahu rata-rata kehadiran 100, ya, tetapi kita ingin tahu ini jemaat kita ini setelah mendengar khotbah, ikut kelompok kecil, ikut macam-macam yang kita sudah kerjakan itu, terjadi perubahan apa di dalam diri mereka, ya, keyakinan mereka berubah seperti apa, kerohanian mereka berubah seperti apa, ya. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi ada jenis evaluasi berdasarkan kedalaman hasil, ya. Nah, jadi evaluasi formatif sumatif itu membantu kita mengelola proses. Ya, jadi kita segera lakukan perubahan, ya, dan bersifat jangka pendek, ya, karena kita lihat dari waktu ke waktu. Nah, namun kita perlu melangkah lebih jauh, yaitu mengukur dampak, ya, dampak. Jadi ini, dan saya sejauh yang saya tahu tidak banyak gereja berpikir seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian poin ketiga, ya, evaluasi sebagai disiplin rohani, ya. Jadi kenapa kok kita berpikir evaluasi sebagai pemimpin Kristen? Ya, karena ini adalah bagian daripada disiplin rohani, ya. Jadi evaluasi itu sebenarnya 1.1 adalah sebagai bagian dari stewardship, ya, atau penata layanan, ya. Jadi dalam pelayanan evaluasi itu bukan sesuatu yang kadang bisa dilakukan, kadang tidak, opsional. Tapi sebenarnya itu adalah bagian, ya, bagian daripada pelayanan itu, ya, bagian dari pelayanan itu. Ya, jadi itu adalah akuntabilitas kita kepada Tuhan, ya. Akuntabilitas kita kepada Tuhan yang mempercayakan kepada kita sumber daya, ya, apakah waktu, uang, dan orang, ya. Orang, ya, apalagi kalau Bapak Ibu itu gembala, ya, dipercaya ada 100, 200, 300 jemaat, ya, itu kan dipercayakan kepada Bapak Ibu sebagai gembala, ya. Kemudian Tuhan juga kasih lagi dana, kasih lagi waktu, Ibu Bapak melayani di situ 20-30 tahun, ya. Bagaimana dampaknya? Nah, itu adalah, ya, kita harus sebagai pemimpin Kristen harus berpikir bahwa saya bertanggung jawab terhadap jemaat yang dipercayakan kepada saya, ya. Nah, itu Roma 4:12 mengatakan, sebab setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya kepada Allah. Jadi, ya, kita akan ditanya, ya, Tuhan sudah kasih apa, bagaimana kita telah menggunakan, ya. Dan yang dituntut adalah seperti 1 Korintus 4:2 mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya bertanggung jawab, setia, ya. Jadi itu adalah tanggung jawab, dan ini adalah akan menjadi bagian dari pengujian kesetiaan setiap orang percaya, ya. Tuhan telah memberi kita tugas dan kemudian waktu dan segala yang dibutuhkan, dan Dia akan menanyakan bagaimana kita telah mengelolanya. Nah, sebagai orang percaya, evaluasi ini bahkan sampai hidup kekal, Bapak Ibu, ya. Di Matius 25:21 kan kita tahu kata-kata itu, ya. Kita berharap
pada waktu bertemu dengan Tuhan, dia mengatakan, engkau hambaku yang baik dan setia. Ya. Itu, nah, beberapa contoh di Alkitab ya, beberapa contoh di Alkitab. Jadi Alkitab menunjukkan secara narasi bagaimana Tuhan, bagaimana para rasul itu melakukan evaluasi ya antara apa yang dilakukan dengan apa yang dihasilkan ya. Misalnya Yesus mengutus 70 orang ya, kemudian mereka melayani dan mereka datang melaporkan dengan sukacita ya tentang apa yang mereka kerjakan, output, dan apa hasilnya, outcome ya. Outcome-nya setan itu takluk dan sebagainya. Tapi kemudian kita ingat Yesus itu menekankan dampak yang lebih jauh, yaitu bahwa nama-nama mereka dicatat di kerajaan surga ya. Jadi output-nya oke, outcome-nya oke, tetapi utama adalah outcome-nya. Ya, jadi apakah kegiatan gereja kita ini membawa orang kepada kelompok yang dicatat namanya di kerajaan surga? Ya, oke, datang 100 ya, rajin 100, persembahan oke ya. Tapi bagaimana dengan dampaknya ya? Itu ya. Jadi kita lihat bagaimana Yesus menekankan dampaknya itu. Kemudian Paulus ya, Paulus itu melakukan evaluasi ya, entah gimana caranya dia bisa tahu, oh di Korintus terjadi perpecahan, ya ada kelompok, ada ajaran sesat dan sebagainya ya. Banyak orang tidak saling mengasihi, saling tuntut di ini. Jadi itu evaluasi oleh Paulus, entah bagaimana caranya ya, dia kan punya banyak murid ya, mungkin dia berkomunikasi dan dia dapat informasi itu dan kemudian dia menegur dengan surat-suratnya ya, kemudian memberi solusi ya secara teologi itu seperti apa dan secara praktek seperti apa, dan di bagian akhir dari suratnya dia menyemangati ya, memberi salam, menyemangati ya. Gitu. Di awal pun dia seringkali memberi salam yang sangat positif ya. Sebagai saint, sebagai apa namanya? Orang-orang kudus ya, padahal setelah itu dia menyatakan dosa mereka itu apa ya. Jadi di situ dia kelihatan evaluasinya itu utuh ya, apa yang dilakukan, apa hasilnya ya, ada pujian, ada teguran ya, dan semuanya berdasarkan kepada firman ya, kepada kebenaran ya. Itu yang Paulus. Nah, yang di Wahyu kita juga ingat saudara ya, Wahyu ini kan Yesus sendiri yang dari sorga mengevaluasi 7 gereja ya, 7 gereja ya. Dan polanya itu sama ya. Dia memuji sesuatu yang sudah baik ya, kemudian dia menegur sesuatu yang masih kurang ya. Dan kemudian dia menyatakan semacam tuntutan ya, tuntutan apa yang harus dilakukan ya. Misalnya di Efesus itu kan saudara ingat mungkin ya, itu yang sering kita khotbahkan mungkin ya. Di situ gereja sudah bagus ya, orang-orang aktif, rajin ya. Mereka juga melawan ajaran sesat ya. Nah, tapi kemudian terjadi kegagalan dampak ya. Ada kemerosotan hati di antara jemaat itu ya. Nah, tapi Yesus memulai dengan pujian ya, bahwa mereka sudah tekun ya, mereka sangat concern, sangat peduli dengan doktrin ya kan. Nah, kemudian baru dia tegur ya, ada kegagalan di dalam apa yang mereka lakukan ya. Ya, dia teguran itu di ayat 4 itu di Wahyu 2 ayat 4 itu dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula ya, itu terkenal ya. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula ya. Jadi dia sudah gereja ini kelihatan berhasil di dalam kegiatan, tetapi di dalam batinnya itu terjadi kegagalan dampak yang diharapkan ya. Yaitu kasih kepada Kristus itu. Nah, kemudian berikut lagi adalah
bagaimana ke depan ya. Nah, jadi tidak hanya ditegur tetapi diarahkan ke depan seperti apa. Jadi rencananya seperti apa ya. Nah, di ayat 5 itu kan dikatakan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh ya. Ya, telah jatuh. Bertobatlah ya. Jadi itu dari hati ya, bertobatlah. Berubahlah hatimu ya dan lakukan lagi pekerjaan yang semula ya. Dan wujudkan itu di dalam perilakumu lagi. Ya. Nah, kemudian nanti ada janji berkat ya, ada janji, ada semacam ancaman kalau tidak mau lakukan ya. Kalau gagal terus, pelita mereka akan diambil ya. Jadi gereja Efesus ini akan tidak relevan. Jadi saudara, kalau kita tidak melakukan pelayanan yang transformatif, mengubah jemaat kita hatinya semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi sesama, maka akan diambil pelita itu ya, yang artinya gereja ini tidak relevan ya, mungkin sekedar kegiatan manusia saja gitu ya. Nah, tapi jika menang, mereka akan diberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus. Jadi orang-orang ini akan ada di kerajaan surga dan mendapat makanan dari Taman Firdaus. Jadi itu Bapak Ibu yang kita bisa belajar di Alkitab ya, bagaimana evaluasi itu terjadi ya. Itu. Nah sekarang kita sedikit masuk ke hal yang lebih teknis, yaitu metode ya, metode. Jadi bagaimana kita melakukan evaluasi ya, bagaimana kita melakukan evaluasi. Nah, di dalam evaluasi pelayanan ya, kita itu harus menggunakan metode-metode, sejumlah metode ya, tidak bisa hanya menggunakan satu ya, ya. Dan di dalam metode ini kita mengenal yang paling mendasar adalah evaluasi yang hasilnya kuantitatif dan kualitatif ya, kuantitatif ya. Jadi yang kuantitatif ya kan, saya rasa Bapak Ibu tahu sebenarnya ya, polling apa macam-macam itu kan kuantitatif ya. Jadi kuantitatif ini mengukur dan hasilnya itu menjawab berapa banyak ya, berapa banyak kehadiran di gereja kita ya. Apakah 100, apakah berapa ya, dan apakah dari waktu ke waktu itu naik atau turun ya. Atau seberapa cepat ya, pokoknya sesuatu yang bersifat angka ya. Jadi misalnya kehadiran kita dari tahun ini ke dari tahun lalu ke tahun ini naik 10%. Nah, itu kuantitatif ya. 80% anggota aktif di kelompok kecil. Nah, ini kuantitatif ya. Jadi anggota kita 100 tapi 80 terlibat di dalam kelompok kecil. Nah, itu kuantitatif ya. Jadi itu ukuran kuantitatif. Nah, jadi ini memberi dasar yang objektif ya untuk membandingkan dan mengambil keputusan dengan data ya, dengan data ya. Jadi kalau meningkat, wah berarti sesuatu yang kita lakukan ini bisa kita kembangkan lebih lanjut atau kita pertahankan. Tapi kalau merosot, wah kita harus lakukan sesuatu yang lain gitu ya. Itu. Nah, tapi tentu ada kelemahan juga ya, kita mendasarkan angka karena kita bisa salah ya. Banyak tapi ternyata tidak terjadi perubahan rohani di dalam yang banyak itu ya, ya. Jadi karena itu kita tidak cukup dengan secara kuantitatif saja ya. Kita memerlukan metode berikut adalah kualitatif ya. Nah, kualitatif ini dalam bentuk narasi atau ya teks atau ya persepsi tentang apa yang terjadi ya. Jadi dia menjawab mengapa ya. Bagaimana dan mengapa ya, bagaimana dan mengapa, tidak berapa ya, tidak berapa tapi mengapa, bagaimana. Jadi data itu tidak kuantitatif ya, tetapi di dalam individu-individu di kuantitatif itu didalami ya, didalami untuk digali bagaimana, mengapa gitu saudara ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa menangkap
apakah terjadi perubahan kerohanian di dalam diri orang yang dilayani itu, ya. Nah, tentu ini bisa kelemahannya tentu adalah ya sulit untuk dilakukan secara luas, ya. Jadi hanya bisa dilakukan sejumlah kecil, ya, dan memang pelaksanaannya lebih sulit, ya, lebih sulit karena memerlukan orang-orang tertentu yang punya kemampuan untuk melakukan, ya, pendalaman itu, ya. Jadi itu, dan jadi dia membutuhkan keterampilan untuk melakukan pendalaman itu, ya, apakah itu karakter, apakah itu persekutuan, ya, yang sehat, ya, itu perlu didalami oleh orang-orang yang bisa mendalami dengan berbagai metode, ya, umumnya pertanyaan, tapi juga bisa dengan cara lain untuk mengetahui bahwa oh ya, sekarang ini sudah terjadi perubahan, ya. Dulu persekutuannya itu hanya sekedar kumpul, omongannya hanya basa-basi, ya. Sekarang kalau bertemu itu mereka sudah sangat merindukan untuk bertemu, untuk berdoa bersama, untuk melayani bersama. Wah, ini terjadi perubahan ini. Jadi apa yang dilakukan di kelompok kecil kita ini sudah baik ini, ya, gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, berikut lagi adalah, ya, itu tadi, ya, kita perlu menggabungkan kedua ini, ya, menggabungkan kuantitatif dan kualitatif, ya. Ya, kenapa? Ya, karena kita tidak ingin hanya menghasilkan sesuatu yang besar, ya. Kita bisa tertipu kalau hanya mengandalkan kuantitatif, ya. Oh, banyak yang hadir, atau oh, sedikit yang hadir, ya. Ya, jadi kalau toh positif, ya, kita tetap bisa salah, ya. Oh, puji Tuhan, gereja kita ramai, ya. Nah, tapi apakah jemaat yang banyak itu bertumbuh? Ya. Nah, itu, ya. Nah, kalau kualitatif, tentu hasilnya bagus, ya. Ada kedalaman, ya. Kita tahu, oh, terjadi perubahan, oh, tidak terjadi perubahan, ya. Ya, tapi kita tidak bisa melihat ini di dalam skala, ya, di dalam skalanya, ya. Jadi, ya, kalau banyak ada kan gereja-gereja kecil itu, oh ya, kami mengalami pertumbuhan, ya. Kami tidak terlalu memperhatikan jumlah, kami memperhatikan kualitas, ya kan. Seringkali kan argumentasi begitu, ya. Tapi ya, kalau kualitas itu ada hanya di dalam beberapa orang dan tidak bertambah-tambah, ya kan, berarti pelayanan itu tidak berhasil, ya. Tidak berhasil karena hanya berhenti pada beberapa orang, dan ketika orang itu merasa itu sudah bertumbuh, belum tentu juga, ya. Nah, jadi perlu dievaluasi, ya. Tidak bisa hanya mengklaim dirinya itu bertumbuh, ya. Nah, karena itu kita perlu integrasi kedua jenis data ini. Kuantitatif penting, ya, kita lihat, oh ya, banyak orang, kemudian kita ambil sebagian dari mereka secara kualitatif, kita dalami untuk mengetahui apakah terjadi perubahan, ya. Baik, itu sebenarnya ini yang bagian sederhana yang saya rasa bagus untuk kita tahu dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan, ya. Nah, tetapi ada sedikit yang lebih lebih bermanfaat. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam beberapa metode pembuatan program, ya, untuk memastikan dampaknya itu terjadi, ya. Ada yang disebut logical framework, dan nanti ada theory of change, ya. Theory of change. Jadi ada dua, ya, untuk menjadi alat bagi Bapak Ibu ketika membuat perencanaan dan melakukan evaluasi, ya, Nah, ada dua saja, nanti Bapak Ibu bisa dalami, ya. Saya rasa ini konsep yang mungkin agak sedikit, ya, perlu dibaca ulang, ya. Nah, yang pertama itu logical framework, ya.
disingkat log frame. Ya, jadi ini adalah kerangka logika, ya, kerangka logika, ya. Dan di sini dia ini membuat matrik, membuat tabel, ya, dan evaluasi ringkas yang terstruktur yang menunjukkan hubungan sebab akibat, ya, dari apa yang dimasukkan dengan apa yang dihasilkan, ya. Jadi alat ini mendorong, memaksa, ya, pemimpin berpikir logis di dalam menetapkan indikator akuntabilitasnya nanti, ya. Jadi dengan model ini seorang pemimpin yang bertanggung jawab akan berpikir apa yang dikerjakan ini apakah akan berdampak itu, ya. Nah, jadi di situ jadi manfaatnya tentu di dalam perencanaan dan di dalam akuntabilitas, ya, di dalam mempertanggungjawabkan, ya. Nah, jadi pada waktu membuat program, Bapak Ibu memikirkan tujuannya, ya, tujuan jangka panjangnya, ya, itu apa, ya. Ya, misalnya komunitas bertumbuh rohani dan mampu memuridkan, ya, misalnya seperti itu. Jadi tujuan jangka panjang atau, ya, atau impact-nya itu apa, ya. Jadi ketika Bapak Ibu katakan memimpin satu jemaat 1 tahun ini, apa goal jangka panjangnya, ya, hingga akhir tahun atau 3 tahun, apa jangka harapannya, ya. Nah, kemudian berikut lagi adalah output, ya. Jadi ini adalah outcome jangka pendek, ya. Jadi sesuatu yang terukur dari aktivitasnya, ya. Nah, misalnya kalau di dalam pelatihan itu 80% peserta menyelesaikan 4 modul pemuritan. Jadi kita punya pemuritan 4 modul, 4 modul. Mungkin setiap modul itu membutuhkan sekian minggu, ya, 5 minggu, berarti 4 kali 5, 20 minggu, ya, 20 minggu. Nah, targetnya, outcome-nya, ya, 80% peserta itu hadir, ya. Ya, seperti sekarang ini kita punya sesi 14, ya. Nah, nggak tahu berapa output yang diharapkan oleh HIM, ya, HIM. Apakah ini semua diharapkan menyelesaikan atau, ya, cukup sekian persen, 80%, 70%. Nah, itu sebenarnya di dalam pembuatan program yang bertanggung jawab perlu dipikirkan dari awal, ya, targetnya sini. Sehingga kemudian kita itu melakukan segala hal susah memastikan 80% menyelesaikan, gitu, ya. Nah, kemudian aktivitas, ya. Nah, jadi ini apa yang akan dilakukan untuk mencapai output dan impact itu, ya. Nah, jadi misalnya pelatihan mingguan, retret kepemimpinan, ya, dan sebagainya, ya. Mungkin ada angkanya, ya. Pertemuan kelompok kecil 4 kali sebulan, ya. Kemudian ada 1 kali retret kepemimpinan, ya. Pelatihan secara mingguan, ya, misalnya begitu, ya. Jadi goal jangka panjangnya seperti ini, diharapkan kehadirannya seperti apa, kemudian aktivitas yang dilakukan itu apa, pelatihan, retret, dan sebagainya, ya. Kemudian inputnya apa, ya, inputnya apa, ya, misalnya dana 10 juta, ya, 2 mentor, misalnya, ya, 2 mentor, kemudian 10 jam per minggu, misalnya gitu, ya, 10 jam per minggu. Jadi itu Bapak Ibu, ya, dengan ini jadi kita berpikir dari sisi dampak jangka panjang, kemudian yang diharapkan dan aktivitasnya apa dan inputnya berapa. Jadi dengan ini kita berpikir dari awal, ya, apa yang ingin dicapai sampai apa yang dibutuhkan, ya. Saya kalau nggak salah kasih contoh, ya. Nah, ini dia, ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat, ya, untuk contoh, ya. Jadi misalnya ada di antara di antara pengerja atau majelis yang ingin membuat
pos PI ya, untuk calon bakal cabang gitu ya, bakal gereja baru atau cabang ya. Nah, dia harus bisa diminta ya untuk membuat log frame-nya. Bagaimana dia berpikir ya, bergumul tentang tujuan sampai apa yang dia butuhkan ya. Tujuan sampai apa yang dia butuhkan ya. Jadi misalnya tujuan ya, calon pemimpin menunjukkan peningkatan 30% dalam stabilitas karakter dan kemampuan rekonsiliasi. Dampak 5 tahun. Oh, ini bukan maaf, ini salah ini. Oh, ini dia. Jadi dampak 5 tahun ya. Jadi dalam 5 tahun kita ingin komunitas atau jemaat baru mencapai kemandirian finansial. Ya, artinya mampu membiayai 80% operasional sendiri dan telah memuridkan 5 pemimpin kelompok kecil gitu. Ya, itu 5 tahun ya, 5 tahun. Mungkin bisa diberi juga jumlahnya berapa ya. Jadi misalnya 100 ya, 100 dengan komunitas 100 orang mencapai kemandirian finansial, bisa membiayai 80% dan telah memuridkan 5 pemimpin kelompok kecil baru. Ya. Nah, itu adalah dampak jangka panjangnya. Jangka pendeknya, outcome-nya 12 bulan. Gereja baru memiliki komunitas inti 50 orang anggota dewasa tetap dengan 3 kelompok kecil aktif dan 10 relawan terlatih, 10 aktivis ya, 10 aktivis. Ya, jadi ya, kalau seorang pemimpin merumuskan ini, maka peluang dia berhasil lebih besar ya. Kemudian output, hasil langsungnya apa? Materi khotbah selesai untuk tahun pertama, tim musik dan sekolah minggu terbentuk dan terlatih, proses legalitas sewa tempat 100% terselesaikan. Ya, output hasil langsung 1 tahun ini. Kemudian aktivitasnya, ya, langkah kerjanya apa? Pemimpin inti, pastor, pendeta melakukan kunjungan pastoral dan membangun relasi di komunitas target. Ya, 10 jam per minggu, ya, berarti setiap hari 2 jam. Melakukan pelatihan intensif relawan inti selama 3 bulan, ya, aktivis ya. Kemudian melakukan ibadah perdana dan ibadah mingguan. Inputnya apa? Dana awal 100 juta dari gereja induk, pastor pendeta full time 1 orang, tim inti relawan 5 orang. Nah, Bapak Ibu, kemudian dia bisa menuliskan sumber verifikasinya, ya. Dari mana dia bisa memastikan itu terjadi? Kemudian asumsi kritisnya, ya. Ya, itu misalnya yang di awal itu asumsinya ekonomi lokal, gereja lokal tetap stabil dan tidak terjadi krisis besar di gereja induk, ya, dan sebagainya. Jadi inilah yang perlu dipikirkan oleh seorang pemimpin Kristen yang bertanggung jawab, yang mau sukses dan bertanggung jawab, ya, sukses dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dengan segala sumber daya yang dipercayakan kepada dia. Baik, nah ini sudah hampir 1 jam ya. Ini singkat saja. Ada lain lagi yang disebut disebut teori of change, teori perubahan ya, teori perubahan. Jadi, Jadi teori perubahan ini adalah pendekatan narasi yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu aktivitas itu diharapkan menghasilkan perubahan. Mengapa dan bagaimana, ya. Mengapa dan bagaimana. Jadi tujuannya adalah memberi gambaran tentang mekanisme perubahan itu, ya. Dan kemudian asumsi di baliknya. Jadi dia itu akan menjawab apa yang harus terjadi agar tujuan tercapai, apa yang harus terjadi agar tujuan tercapai. Ya. Jadi ini bisa dibentuk diagram, ya, bisa di dalam bentuk cerita. Ya. Ya. Kenapa diperlukan ini? Kenapa ini bermanfaat? Karena di sini pemimpin bisa
merubah strategi ketika ternyata apa yang dia asumsikan itu salah ya, tanpa harus mengubah visinya ya, tetap mau mendirikan gereja ya. Tapi ternyata tidak berhasil ya, tidak berhasil. Nah, jadi narasi theory of change ini harus dimodifikasi ya. Jadi formatnya itu adalah jika ini maka karena itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk menguji logika ya, menguji logika apakah yang kita yakini itu masuk akal ya. Contoh itu ada contoh ya di poin sebelum terakhir itu ada contoh. Jika kita membangun kelompok kecil yang otentik ya, jika kita membangun ya, maka peserta akan bertumbuh secara pribadi karena mereka mendapat akuntabilitas dan disiplin rohani ya. Ini berdampak pada kepemimpinan gereja. Jadi saudara, kita ingin mengadakan suatu kegiatan ya, dan kita mengusulkan adanya kelompok kecil ya untuk berdampak perubahan kerohanian itu. Nah, kenapa kok itu? Nah, itu kan bisa dipertanyakan. Nah, sebagai pemimpin kita bisa berpikir ya dengan metode theory of change ini. Ya. Apa yang terjadi dengan kenapa kok kelompok kecil ini menjadi sarana perubahan gitu kan? Nah, kita bisa berpikir jika kita membangun kecil maka ya peserta akan bertumbuh rohani. Ya. Karena mereka mendapat akuntabilitas, ya, mereka dituntut tanggung jawab dan disiplin rohani. Jadi kelompok kecilnya ini dalam format yang membuat anggota accountable, bertanggung jawab dan melakukan disiplin rohani. Ya, disuruh berdoa, disuruh melayani dan sebagainya. Ya, dan akhirnya berdampak kepada kepemimpinan. Ya, jadi ya ketika di dalam membuat program ya dan kita berpikir dengan sederhana seperti ini, kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu memang potensi untuk berdampak ya. Baik, poin ketiga adalah evaluasi tim ya, evaluasi tim. Dan ini sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa di dunia sekuler sudah sangat umum dilakukan ya, yang agak jarang mungkin dilakukan di organisasi pelayanan khususnya gereja ya. Nah, satu sarana yang kita bisa gunakan belajar dari organisasi sekuler adalah di evaluasi atau feedback 360 derajat, artinya dari seluruh anggota tim, ya, dari seluruh anggota tim di lingkaran kerja itu, ya, sehingga di dalam pelayanan itu tidak terjadi yang disebut blind spot, ya, ada yang kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau pemimpin ada kelemahan, dia dapat masukan dari yang dipimpin, oh Bapak itu begini, ya. Sehingga itu mendorong pertumbuhan karakter, ya. Dan ini tentu harus dikerjakan dalam kasih dan kerahasiaan, ya, sehingga tidak mengganggu, tidak membuat orang itu merasa diserang, ya. Itu. Jadi itu kemudian yang berikut lagi, ya, formatnya di samping evaluasi 360 derajat degree itu, bentuk lain adalah refleksi tim, ya, pembelajaran bersama, ya, pembelajaran bersama. Jadi secara bersama tim leadership ini merefleksi, ya. Jadi supaya kita bisa belajar dari apa yang sudah kita kerjakan bersama, ya. Apa yang berhasil, ya, apa yang kalau di dunia sekuler apa yang berhasil, nah kita apa yang Tuhan telah kerjakan melalui kita, ya. Jadi ini membuat kita lebih peka secara rohani, ya, secara bersama kita menggumuli apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam apa yang kita kerjakan itu, ya. Dan kita bisa belajar dari proses, ya, dari berbagai pendapat, ya, kemudian bagaimana dampaknya hubungan satu terhadap yang lainnya, dilihat dari banyak mata, ya.
Jadi dengan satu evaluasi individu 360 oleh seluruh yang terlibat ya, mendapatkan, katakan ada pendeta, ada majelis ya, saling memberikan masukan ya. Tapi juga kita evaluasi bersama ya, merefleksikan secara bersama, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan masukan untuk ke depan ya. Baik, saya rasa itu. Kalau ini resikonya nanti saudara bisa baca ya, karena kita melakukan evaluasi ini harus sangat hati-hati supaya tidak menimbulkan satu sisi kesombongan rohani karena merasa berhasil, di sisi lain kita merasa gagal, diserang dan sebagainya ya. Jadi melaksanakan evaluasi ini harus dengan motivasi yang benar untuk bertanggung jawab dan untuk terus bertumbuh. Baik, Bapak Ibu ya, sebagai penutup ya. Jadi sebagai penutup, pengukuran dampak ini adalah bukan sekedar sesuatu yang harusnya kita lakukan, tetapi bukan ya, ini sesuatu yang sebenarnya bagian dari apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan ya. Ini adalah bagian kita bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Pada akhirnya kita harus bertanggung jawab. Jadi kenapa enggak kita dengan sengaja melakukan pertanggungjawaban kita itu sekarang ya, sehingga menolong kita untuk melayani dengan lebih baik ya, lebih baik. Jadi evaluasi adalah accountability ya, bertanggung jawab. Jadi ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kesetiaan kita ya, kesetiaan kita, perubahan kita di dalam menggunakan talenta yang dipercayakan kepada kita ya, kepada kita. Jadi bagaimana kita setia dan bagaimana kita diubah dengan apa yang kita kerjakan ya. Kemudian karena bersifat luas ya, holistik, maka kita menggunakan data yang kuantitatif, kehadiran dan sebagainya, dan kualitatif ya, yang mendalami perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kemudian penting sekali bahwa kita tidak terpancing oleh apa yang terjadi di luar ya. Etika di atas angka itu maksudnya jangan sampai kita sekedar mengejar angka. Bapak Ibu kalau katakan ke Starbucks atau kemana, kemudian mendapat pertanyaan untuk evaluasi, ya dia sering menawarkan apa mau saya bantu mengisi gitu ya, dan atau kalau kita bilang nggak mau, oh ya jangan lupa nanti tolong diisi 777 karena 77 itu adalah nilai yang paling tinggi ya. Jadi kita mengevaluasi ini dengan integritas ya, karena tujuannya adalah untuk pertanggungjawaban bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan ya. Baik itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengaplikasikan ya, jadi bisa beberapa poin Bapak Ibu ambil ya, misalnya di dalam membuat rencana coba kita bikin logical framework-nya ya, dari dampak jangka panjangnya sampai inputnya itu hubungannya seperti apa ya, sehingga di dalam membuat program itu kita bertanggung jawab ya. Kemudian kita bisa juga melakukan evaluasi ya, evaluasi 360 derajat itu ya. Jadi sebagai gembala mari kita bisa minta masukan dari tim kita. Bagaimana saya telah melayani, bagaimana khotbah saya dan sebagainya ya. Sehingga kita bisa bertumbuh bersama ya. Dan bisa juga nomor 3 itu mengaplikasikan ya, mungkin selama ini kita nggak berpikir tentang buah ya, pokoknya ya saya melayani gitu ya. Nah, mari kita mulai berpikir ya, apa sih sebenarnya yang saya harapkan dari pelayanan ini. Mari kita tidak berhenti di output, tetapi dampak ya, impact. Tidak hanya ya ada 100 jemaat yang hadir, tetapi mari kita berpikir dampak ya, bahwa ada orang yang karakternya berubah ya. Baik, itu ini kuliah kita malam ini. Baik, kita bisa ke pertanyaan
Kalau tidak ada yang ingin memberi komentar, ya saya ada beberapa pertanyaan untuk kita bisa diskusikan ya. Ya, yang pertama itu di gereja Anda waktu relawan sangat terbatas. Apa yang paling sering dikorbankan saat jadwal pelayanan padat? Ya, apakah waktu evaluasi atau waktu aktivitas? Misalnya rapat persiapan. Berikan satu contoh konkret di mana tim Anda memutuskan untuk melewatkan evaluasi demi melakukan pelayanan dan apa dampaknya setahun kemudian. Ada nggak yang bisa meresponi itu?